Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita akan bahas tentang mindset beriklan Facebook Ads. Nah, ini menurut saya penting banget. Kenapa? Karena kalau dari awal mindsetnya udah salah, ya udah, nanti kalau di tengah jalan ada masalah pasti bakal nyerah, bakal stres, atau pemikirannya salah segala macam gitu. Jadi, ini penting banget buat teman-teman simak. Yang pertama adalah advertising, kedua investing, ketiga learning, keempat earning, dan kelima sukses itu butuh proses. Oke, kita lanjut. Yang pertama advertising. Jadi teman-teman jangan lupain kalau Facebook Ads itu adalah kita sedang beriklan gitu. Jadi Facebook Ads itu salah satu sarana atau platform untuk kita beriklan. Jadi ingat, Facebook Ads itu bukan mesin duit gitu. Bukan yang pas kita klik running terus tiba-tiba ATM kita bertambah banyak. Nah, itu teman-teman masukin dulu ke dalam pikiran. Jadi dia itu cuma platform untuk mengiklankan produk kita itu. Jadi masih banyak yang mikir kalau pas Facebook Ads dijalanin terus boncos, terus dia stres. Kok saya boncos, kok aduh nggak dapet ini, aduh gagal. Karena mereka tuh masih berpikir kalau saat Facebook Ads diklik, iklannya di running, maka ATM-nya langsung bertambah rekeningnya kayak gitu. Jadi ingat, Facebook Ads itu cuman sarana untuk beriklan. Kalau produknya jelek, terus kita iklanin, ya hasilnya boncos. Produknya bagus, kita iklanin ke orang yang salah, ya hasilnya boncos. Produknya bagus, kita iklanin ke orang yang bener, tapi teknik closing kita jelek, ya boncos. Nah kayak gitu, jadi bener-bener Facebook Ads itu cuman sarana untuk beriklan. Terus investing. Nah, dengan beriklan di Facebook Ads, kita itu mendapatkan data. Ingat tadi yang materi sebelumnya, kalau kita berikan dengan Facebook Ads, kita tuh dapat data. Nah, jadi sebenarnya kita tuh lagi ngebeli data gitu. Kita tuh sedang berinvestasi buat mendapatkan data. Jadi kita bisa tahu interest mana yang cocok, targeting mana yang bagus, iklan seperti apa yang bagus, gambar atau video, lebih convert di Facebook atau di Instagram atau keduanya. Terus salahnya di mana? Apa WP salah, gambarnya jelek. Nah, itu semua kita bisa tahu kalau kita udah mendapatkan data. Jadi ibaratnya di awal-awal tuh saat fase testing kita itu lagi melakukan investing gitu. Kita sedang berinvestasi. Kalau kita udah tahu, oh interest ini yang bagus, umur sekian paling bagus, ternyata paling convert di Instagram, oh ternyata paling bagus tuh video yang seperti ini. Nah kan kalau kita udah dapat semua itu, tinggal kita scale up aja gitu. Next kita fokus ngiklan di Instagram doang. Next kita fokus misalnya paling bagus video yang ada teksnya, ya udah next kita bikin video-video yang ada teksnya. Nah itu kan kita bisa dapetin kalau kita beriklan di Facebook Ads dan membaca datanya kayak gitu. Jadi kalau kita boncos, sebenarnya kita nggak rugi 100% karena kita mendapatkan data itu. Nah, data itulah yang harus teman-teman analisa seperti itu. Jadi kita lagi melakukan investasi ke Facebook itu sendiri. Learning. Nah, tadi setelah kita udah dapat datanya, ya kita learning, kita pelajarin gitu. Oh, ternyata iklan yang bagus tuh seperti ini. Oh, ternyata harusnya begitu. Oh, targetnya itu harusnya begini. Nah, kita mulai belajar dari data yang udah kita dapat tadi. Setelah itu baru earning. Setelah kita udah tahu harus bagaimana, salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki, itu baru kita bisa mendapatkan earning gitu. Jadi kalau di awal-awal masih belum profit, ya wajar-wajar aja gitu. Karena teman-teman sedang investasi. Terus ini semua butuh proses gitu. Jadi nggak yang kayak tadi saya bilang, pas iklan Facebook Ads diklik, tiba-tiba saldo di rekening nambah, nggak kayak gitu. Jadi tetap ada prosesnya, kita mulai, kita belajar baca data, belajar ngiklan, semuanya, sampai akhirnya kita bisa mencapai sukses itu sendiri. Kayak gitu. Jadi
mindsetnya dibenerin dulu nih, nggak yang instan cepet kaya kayak gitu. Dan ini tadi yang saya bilang, ada produk, price, market, sama nanti irisannya itu adalah produk atau market fit. Jadi percuma kalau kita fokus di Facebook Ads terus tapi produknya jelek, pas barang sampai hasilnya nggak memuaskan, terus foto produknya salah-salahan, produk yang dijual udah basi atau udah pasaran banget, harganya ngasal, begitu marketnya salah-salahan, ya bakal boncos gitu loh. Dan kalau itu semua boncos, yang harus dibetulin apa? Yang harus dibenerin itu produknya teman-teman gitu, produknya dibagusin. Misalnya kalau casing desainnya dibagusin, produk knowledge di website atau captionnya diperjelas. Jadi jangan selalu nyalain Facebook Ads, karena banyak banget yang aduh Facebook Ads kok nggak work, Facebook Ads mahal, saya gagal di Facebook Ads, padahal copywritingnya ngasal, padahal teknik closingnya asal-asalan, padahal foto produknya juga ngasal, asal tempel, jepret segala macam. Jadi nggak melulu Facebook Ads yang salah, tapi ada banyak faktor penyebab boncos itu sendiri. Kayak gitu. Ingat yang pertama tadi, Facebook Ads cuman sarana untuk beriklan. Kalau produk yang diiklanin jelek, harganya ngasal-ngasalan, terus marketnya juga ngasal, copywritingnya ngasal, ya boncos gitu. Facebook Ads cuma ngejalanin apa yang kita suruh doang kayak gitu. Nah, ini ada analogi yang menurut saya menarik tentang es krim. Jadi saya menganalogikan Facebook Ads itu adalah gini. Kita sebagai pemilik toko es krim, kita nyuruh orang nih, abang-abang nih, bang, jualin es krim saya dong. Jualnya di lampu merah. Udah, kayak gitu. Terus abang-abangnya nurut dong. Dia disuruh jualin es krim di lampu merah, ya dia mah nurut aja, orang dia dibayar gitu kan. Nah, ternyata si abang-abangnya itu jual di lampu merah pas lagi hujan deras. Nah, gimana tuh? Di lampu merah, macet, hujan deras, motor lagi supirnya kedinginan, pakai jas hujan juga, anginnya kencang banget, kedinginan, tapi ditawarin es krim. Mobil lagi kena lampu merah, kalau buka kaca airnya pasti masuk, udah gitu dingin, tapi ditawarin es krim. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak akan ada yang mau beli dan boncos. Nah, kalau kayak gini, yang disalahin siapa? Apakah diri kita sendiri atau si abang-abang yang kita suruh? Yang salah adalah ya diri kita sendiri sebagai pemilik toko es krim ini gitu loh. Si abang-abang tukang es krim ini nggak salah gitu, dia cuman ngejalanin perintah kita. Jadi kita nyuruh apa ya dia nurut, orang dibayar kayak gitu kan. Nah, di sini abang-abang tukang es krim ini adalah Facebook Ads gitu. Dan kita sebagai pemilik toko es krim dianalogikan sebagai ya pengguna Facebook Ads ini sendiri gitu. Jadi kita harus nyusun strategi dulu. Kalau kita nyuruh pedagang jual pas panas di lampu merah, dia nurut aja kan nih. Dia nurut, pas panas jual es krim ya laku kayak gitu kan. Tapi pas hujan deras ya nggak akan laku gitu. Jadi yang disalahin jangan abang-abangannya, tapi justru kitanya gitu loh. Kita harus mikirin semuanya gitu. Banyak orang yang masih mikir abang-abang tukang es krim yang salah kayak gitu. Ah, gimana sih bang, kok nggak laku? Kan udah saya kasih duit, saya udah bayar nih 100.000 per day gitu kan. Udah kayak ngiklan di Facebook Ads 100.000 per day, tapi kok nggak laku-laku. Wah, payah nih abang-abangnya. Terus mulai nyalain Facebook Ads. Ah, ngiklan Facebook Ads nggak works, saya boncos terus gitu. Padahal yang salah adalah kita sendiri gitu. Kita nyuruh abang-abangnya jual es krim pas hujan deres,
udah pasti nggak laku kayak gitu. Itu adalah analogi dari berjualan es krim tadi. Jadi sekali lagi teman-teman mulai susun strategi gitu. Produk yang mau dijual bagus nggak nih? Yakin nggak nih? Kalau yakin bagus, teman-teman sendiri suka, ya baru dijual gitu. Kalau teman-teman sendiri desain casingnya ngasal, cuma ditiban-tiban, desainnya comot sana sini, terus teman-teman juga ragu sama desainnya sendiri, ya gimana orang mau beli gitu. Dan nanti kalau misalnya boncos nggak ada yang mau beli, yang disalahin pasti Facebook Ads-nya. Ya kan? Facebook Ads nggak work gitu. Padahal ya itu tadi, teman-teman aja nggak yakin sama desainnya, ngasal-ngasalan, asal comot segala macam. Oke, jadi dibenerin dulu mindsetnya. Bisa diulang lagi videonya supaya teman-teman mulai mindset beriklan Facebook Ads-nya dapet kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.